Sarupapedia Walaya Suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Deklarasi Pers 2026, suarakan kesejahteraan dan perlindungan jurnalis. Sementara itu, Gubernur Bali minta Badung bentuk Satgas Sampah Pantai. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kesejahteraan dan perlindungan bagi jurnalis saat melakukan kerja-kerja jurnalistik di lapangan disuarakan pada momen Deklarasi Pers Nasional 2026 yang dibacakan di sela kegiatan Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian HPN 2026 di Kota Serang Minggu 8 Februari. Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyatakan memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan penlindungi keselamatan jurnalis dan menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Dewan Pers bersama sejumlah organisasi wartawan dan media massa Minggu 8 Februari menggelar Deklarasi Pers Nasional tahun 2026, yang salah satunya menekankan komitmen kuat terhadap kesejahteraan dan perlindungan jurnalis di Indonesia. Deklarasi ini dibacakan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto di sela kegiatan Konvensi Nasional Media Massa rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tahun 2026 di Kota Serang. Insan pers menegaskan komitmen untuk terus menjalankan kerja jurnalistik secara profesional, mematuhi kode etik jurnalistik, serta berpegang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Poin lainnya adalah komitmen peningkatan kesejahteraan jurnalis, juga perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk penegakan hukum yang adil terhadap setiap bentuk kekerasan, intimidasi, dan ancaman yang kerap kali dialami jurnalis. Memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi keselamatan jurnalis atau wartawan serta insan media, menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, serta memastikan penegakan hukum yang adil terhadap setiap bentuk kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap pers.
Deklarasi Pers Nasional 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi insan pers dalam memperjuangkan hak, keselamatan, dan kesejahteraan jurnalis, sekaligus menjaga kemerdekaan pers demi kepentingan publik. Untuk itu, seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan media, didorong untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pers yang sehat, aman, dan berkeadilan. Dari Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Minggu 8 Februari membuka kegiatan diskusi konvensi media massa bertemakan pers, AI, dan transformasi digital, membangun ekosistem informasi untuk kepentingan publik pada rangkaian Hari Pers Nasional HPN tahun 2026 di Kota Serang, Banten. Pada kesempatan ini, Menkom DG Mutia menegaskan pihaknya sedang menyusun regulasi sebagai langkah melindungi karya jurnalistik dari gempuran teknologi kecerdasan AI. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada Minggu 8 Februari resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian Hari Pers Nasional HPN tahun 2026 di Kota Serang, Banten. Kegiatan ini mengangkat tema pers, kecerdasan artifisial, dan transformasi digital dalam membangun ekosistem informasi untuk kepentingan publik. Menteri mengatakan peran media massa semakin strategis di tengah perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Saat ini, pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip akurasi, etika, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dari pemerintah tentu pesannya adalah kita harus survive, kita harus bisa beradaptasi. Pemerintah akan melakukan dan menerima masukan yang diperlukan terkait regulasi khususnya untuk melindungi teman-teman dari gempuran teknologi yang bernama kecerdasan artifisial, termasuk melihat kemungkinan ada afirmasi atau kebijakan-kebijakan khusus terhadap karya-karya jurnalistik yang manual gitu ya, jadi yang tidak dibuat oleh atau dengan kecerdasan artifisial. Terkait kecerdasan artifisial dalam jurnalistik, Menteri mengatakan hasil dari diskusi dalam konvensi akan jadi masukan bagi pemerintah untuk membuat regulasi terkait AI di bidang jurnalistik. Sementara itu, untuk melindungi keberlangsungan pers, pihaknya memastikan telah menetapkan beberapa aturan, diantaranya regulasi tanggung jawab platform digital saat mengambil karya jurnalistik. Dari Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Ketua Dewan Pers Profesor Dr. Komarudin Hidayat menilai industri pers nasional saat ini tengah berada di fase penuh tantangan. Di tengah derasnya arus media sosial dan platform digital, minat masyarakat terhadap media arus utama mengalami penurunan signifikan. Namun demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap pers mainstream untuk isu-isu penting masih tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Komarudin Hidayat Sabtu 7 Februari 2026. Menurutnya, pergeseran perhatian publik ke media sosial menjadi salah satu faktor utama menurunnya peminat pers konvensional. Komarudin mengatakan media arus utama oleh sebagian masyarakat dianggap kurang menarik karena konten eksklusif yang memuat kritik tajam dan perdebatan pro kontra semakin berkurang. Sementara di media sosial, orang menemukan diskusi dan dialog yang meski belum tentu benar, tetapi mampu memuaskan emosi. Karena saat ini publik cenderung lebih tertarik pada produk media yang sensasional. Namun yang menarik, kata Komarudin, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama masih relatif tinggi, terutama untuk isu-isu yang mendasar dan penting. Ia menilai publik masih menjadikan media mainstream sebagai rujukan utama. Ia mengakui penurunan industri pers, khususnya media cetak, berlangsung cukup drastis. Ia tidak menghafal jumlah persisnya, tapi ini bisa dilihat dari hampir seluruh media massa cetak mengalami penurunan oplah seiring berkurangnya minat baca masyarakat yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi pers. Di samping itu, ia memaparkan daya tarik iklan juga bergeser. Pemasukan iklan ke media cetak menurun tajam karena pembacanya menyusut. Kondisi tersebut terlihat dari semakin menyusutnya jumlah halaman dan ruang iklan di sejumlah surat kabar. Bahkan banyak media cetak daerah terpaksa gulung tikar karena jumlah pelanggan yang terus mengecil.
Meski menghadapi tantangan internal yang berat, Komarudin menilai kualitas insan pers tidak sepenuhnya mengalami penurunan. Namun perubahan selera pasar turut memengaruhi karakter sajian media yang kini cenderung lebih dangkal dan sensasional. Kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat banyak produk berita menjadi seragam. Di sisi lain, media semakin jarang menyajikan laporan investigatif yang mendalam karena tingginya biaya produksi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bali minta Badung bentuk Satgas Sampah Pantai. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, Badung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Bali dengan ikon Pantai Kuta kembali menghadapi persoalan sampah laut kiriman. Kondisi ini dinilai perlu penanganan serius agar kebersihan pantai tetap terjaga dan citra pariwisata Bali tidak terganggu. Gubernur Bali Wayan Koster saat aksi bersih sampah laut meminta pemerintah Kabupaten Badung membentuk satuan tugas atau Satgas khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai. Satgas ini diminta siaga penuh setiap hari untuk memastikan sampah laut yang datang dapat langsung ditangani dan tidak menumpuk di pesisir. Koster menilai selama ini penanganan sampah di pantai belum optimal karena petugas tidak selalu siaga penuh. Kedepan ia menegaskan tidak boleh ada lagi pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan saat volume sampah kiriman meningkat. Dan karena itu saya minta Bupati Badung akan dibuatkan Satgas untuk menyelesaikan sampah ini sip-sipan. Jadi setiap jam harus ada yang bertugas di sini. Jadi jangan ada tugasnya selama ini sore diambil, paginya cuma 2 kali. Jadi nanti nggak perlu lagi begitu. Setiap saat petugas ada di sini, truk ada di sini, alat berat ada di sini, kemudian petugas ada di sini, sehingga begitu sampah datang langsung diambil, kumpulkan, angkat ke truk dan bawa ke TP. Ditambahkannya, penanganan sampah tidak cukup hanya diselesaikan di hulu melalui kebijakan pemilahan. Persoalan harus ditangani hingga ke hilir, termasuk lokasi pembuangan dan pengolahan sampah. Selain Badung, Gubernur Bali juga mendorong seluruh kabupaten dan kota di Bali yang memiliki wilayah pantai, kecuali Bangli, untuk membentuk satgas serupa. Jumlah personel akan disesuaikan dengan panjang dan karakteristik pantai di masing-masing daerah. Untuk pendanaan, Koster menegaskan anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Khusus di Badung, anggaran penanganan sampah tahun 2025 telah dialokasikan sebesar 11 miliar rupiah dan dinilai mencukupi tanpa bantuan pemerintah pusat. Winata, Bali TV.
Pemirsa, DPRD Kabupaten Badung meminta organisasi perangkat daerah terkait segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusul masih tersegelnya fasilitas insinerator di PDU Mengwitani dan TPST Padang Seni Kuta. Penyegelan dilakukan belum lama ini oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena hasil uji emisi yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan. Ditemui belum lama ini di Gedung Dewan Puspem Badung, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menegaskan kejelasan regulasi sangat dibutuhkan agar persoalan teknis dan administrasi dapat segera diselesaikan. Menurutnya, koordinasi intensif dengan kementerian terkait menjadi langkah penting agar fasilitas pengolahan sampah tersebut bisa segera dioperasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Mengenai insinerator yang tersegel itu, jadi ya tentu kami meminta kepada teman-teman OPD terkait, jadi untuk mengkomunikasikan itu lebih lanjut. Nah, dalam arti mengkomunikasikan lebih lanjut, apakah ada syarat yang memang belum bisa kita penuhi, atau mungkin ada petunjuk dari Kementerian LHK. Jadi menurut saya segera dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian. Saya kira juga kalau itu beroperasi juga sangat membantu juga di dalam penanganan sampah. Nah, mudah-mudahan dari hasil komunikasi ini artinya hal itu bisa dioperasikan lagi. Nah, kalau kita melihat di masa transisi ini, kita memang sangat membutuhkan itu. Tetapi nanti ketika sudah ada program pemerintah pusat PISL itu, saya kira mungkin itu tidak fungsinya mungkin agak lebih berkurang. DPRD Badung berharap melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan kementerian, operasional insinerator dapat segera berjalan sesuai aturan guna mendukung penanganan sampah di Kabupaten Badung. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam mengelola lembaga perkreditan desa, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa LPD Kabupaten Badung menggelar pelatihan bagian dana LPD. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, dibuka secara langsung Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Eka Sudarwita. Pelatihan bagian dana LPD berlangsung selama 2 hari yang diikuti 70 peserta dari total 122 LPD se-Kabupaten Badung. Pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola dana, khususnya dalam strategi pemasaran produk dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP penghimpunan dana yang sehat dan berkelanjutan. Pelatihan menghadirkan 2 orang narasumber berkompeten yang membekali peserta dengan pemahaman teknis maupun praktis terkait pengelolaan dana, manajemen risiko, hingga strategi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Koordinator Lembaga Pemberdayaan LPD Kabupaten Badung, Inenga Suderta, mengatakan pelatihan ini penting untuk memperkuat kualitas SDM sebagai ujung tombak operasional LPD. Bagian dana memiliki peran strategis dalam menjaga likuiditas dan kepercayaan nasabah. Karena itu kompetensi SDM bagian dana LPD harus terus ditingkatkan, baik dari sisi pemasaran maupun tata kelola yang sesuai prosedur. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh LPD di Badung mampu menerapkan sistem penghimpunan dana yang sehat, transparan, dan profesional sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan lembaga. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Eka Sudarwita menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pemberdayaan LPD Kabupaten Badung atas terselenggaranya pelatihan bagian dana pegawai LPD yang menekankan pemasaran dan standar operasional prosedur penghimpunan dana yang sehat. Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh LPD Kabupaten Badung bersama unsur-unsur terkait tim pembina LPD Kabupaten Badung termasuk dari BKS LPD,
dari Bank BPD Bali yang sudah menginisiasi pelatihan ini sebagai salah satu kalender kerja yang juga dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan terhadap LPD melalui audit yang menekankan pada SOP dan pada pemasaran. Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali, Inyoman Cendikiawan mengatakan dukungan terhadap pelatihan bagian dana merupakan upaya peningkatan kualitas SDM LPD di tengah tantangan dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. LPD Kabupaten Badung dikoordinasi dengan BKS juga sudah melakukan kegiatan seperti ini, pelatihan. Karena apa? Tantangan kita ke depan dengan lembaga keuangan yang lain tentu juga mengisyaratkan agar kita meningkatkan kualitas. Tentu salah satunya pelatihan-pelatihan seperti ini. Yang lainnya tentu harapan kami, mari kita jaga LPD ini dengan suasana yang kondusif ya. Bagaimanapun likuiditas tingginya, tetapi kalau tidak ada kondusivitas itu akan juga kurang baik. Artinya terima kasih sekali lagi semua komponen masyarakat Bali, dari pemerintah, tokoh-tokoh adat, juga DPR, juga terutama teman-teman karyawan LPD seluruh Bali, selamat mengabdi untuk desa kita. Mudah-mudahan LPD ini memberikan kontribusi yang positif kepada adat, seni, dan budaya yang memang menjadi ciri khas LPD desa adat kita di seluruh Bali. Dengan adanya pelatihan ini, LPD Badung berharap kinerja LPD semakin optimal dalam melayani masyarakat, desa adat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan pengelolaan keuangan yang semakin dinamis. Yana, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi Hakim tolak pra-peradilan Made Daging. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar menolak materi gugatan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali, Made Daging. Hakim menilai penetapan Made Daging sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sidang lanjutan pra-peradilan dihadiri pihak pemohon dan termohon dalam agenda pembacaan putusan. Hakim Tunggal Iketut Sumenase dalam putusannya menolak materi gugatan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali Made Daging. Sumenase menegaskan seluruh prosedur penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Bali sudah sesuai. Termohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon
dalam suasana ini kita transisi terhadap implementasi undang-undang yang baru, ya, dari lama ke baru, sehingga ada pandangan berbeda dari masing-masing kuasa hukum. Namun tadi sudah majelis hakim pra peradilan sudah memutuskan bahwa itu yang terbaik. Sementara itu, kuasa hukum Made Daging Gede Pasek Suwardike menghargai putusan majelis hakim meski menyampaikan beberapa catatan. Di dalam sistem peradilan kita harus selalu bisa menghormati apapun putusan pengadilan. Karena esensi penegakan hukum itu adalah bagaimana kita menghormati segala proses pengadilan. Sekarang tinggal kita lihat saja, kalau penetapan tersangka dengan menggunakan pasal 421 yang sudah tidak berlaku dan diakui tidak berlaku oleh Polda Bali, kemudian menggunakan pasal 83 yang sudah kadaluarsa dan diakui juga itu waktunya juga sudah kadaluarsa. Kalau itu memang menjadi sebuah penetapan tersangka yang benar, kita tinggal tunggu kapan penetapan tersangka itu akan dibawa ke pengadilan. Kan begitu. Karena kalau itu dianggap benar, maka kapan pasal 421 itu akan diuji di dalam pokok perkara, kan begitu. Dan kapan pasal 83 itu akan diuji ke dalam pokok perkara. Saya kira begitu, karena dianggap itu sah. Nah, kalau kami tetap berkeyakinan, kenapa? Yang namanya asas legalitas itu adalah asas yang paling fundamental dalam sistem hukum kita. Dengan ditolaknya gugat tersebut, status Made Daging masih tetap. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, seorang perempuan meninggal dunia usai jambret di Jalan Penghubungan Kauh, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung. Kini polisi masih melakukan pengejaran para pelaku. Aksi jambret yang mengakibatkan JV, seorang perempuan 46 tahun meninggal dunia di Jalan Penghubungan Kauh, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung. Awalnya dilaporkan sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Namun setelah petugas Polsek Kuta Utara memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian, terungkap musibah tersebut diawali aksi penjambretan. Saat itu korban asal Tangerang melintas dalam kondisi jalan sangat sepi. Tiba-tiba sebuah sepeda motor memepet korban dari sisi kiri dan berusaha merampas tas korban yang mengakibatkan korban oleng dan menabrak tiang listrik. Sementara pelaku melarikan diri. Kapolsek Kuta Utara, Kompol Iketut Agus Pasek Sudine menjelaskan korban meninggal dunia akibat cedera kepala berat. Pelaku jambret gagal merampas tas korban dan sempat terjatuh namun langsung melarikan diri. Pada saat malam minggu kemarin ada laporan dari lalu lintas, unit laka, adanya informasi dari warga, adanya laka tunggal, seorang perempuan menabrak tiang listrik. Itu pertama kali mendapatkan informasinya. Kami baru mendapatkan informasi terjadinya jambret ini ketika kita mendapatkan rekaman CCTV bahwasanya ada tarikan tas yang dilakukan oleh pelaku ini sehingga mengakibatkan pengemudi itu, pengendara itu, almarhum, itu oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik. Pada saat itu langsung korban dibawa ke rumah sakit, ada kebetulan keluarga dan teman-temannya juga mengantar di rumah sakit Garbamet, Kerobokan, dan yang bersangkutan meninggal di rumah sakit. Petugas Polsek Kuta Utara telah mengumpulkan sejumlah rekaman kamera pengawas yang ada di seputaran lokasi kejadian. Petugas hingga kini masih melakukan pengejaran pelaku yang diduga berjumlah 3 orang. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, LPD Desa Adat Penarungan merayakan puncak hari ulang tahun ke-35 dengan semangat kebersamaan serta komitmen memperkuat pelayanan berbasis digital demi mewujudkan kesejahteraan Krama Desa. Acara digelar di Wantilan Pura Dalem Jati, Desa Adat Penarungan, Minggu pagi 8 Februari 2026. Perayaan diawali dengan kegiatan jalan santai yang dilepas langsung oleh Bendesa Adat Penarungan Imade Widiade bersama anggota DPRD Badung Putu Sike Adiputra, didampingi Sekretaris Desa Penarungan dan Pemucuk LPD Desa Adat Penarungan. Ribuan warga turut ambil bagian menyusuri rute sepanjang 5 km, melintasi Jalan Raya Penarungan, menuju perempatan desa, kemudian melewati jogging track sebelum kembali ke Wantilan Pura Dalem Jati. Mengusung tema Sahakarya Bawana Jagadita yang berarti berkarya dan harmoni mewujudkan masyarakat sejahtera, perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan LPD selama 35 tahun. Ketua Panitia Insinyur Imade Subawo menyampaikan,
Usia 35 tahun merupakan usia produktif bagi LPD. Rangkaian kegiatan sosial telah dilaksanakan sejak Januari 2026, di antaranya bakti sosial dan pembagian tong sampah ke masing-masing banjar, sekolah, serta pura kayangan desa di Desa Adat Penarungan pada 4 Januari. Kemudian donor darah pada 15 Januari serta pemberian tali kasih kepada 61 penyandang disabilitas pada 21 Januari 2026. Pemucuk LPD Desa Adat Penarungan Iwayan Sudiarto menegaskan komitmen LPD untuk tetap berpegang pada swadharma, menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja, serta meningkatkan pelayanan prima berbasis digitalisasi. Hingga 31 Desember 2025, LPD Desa Adat Penarungan mencatat aset sebesar 107,6 miliar rupiah, meningkat dari 99 miliar rupiah pada tahun 2024. Dana pihak ketiga tercatat 93 miliar rupiah dengan penyaluran kredit mencapai 79 miliar rupiah kepada sekitar 460 nasabah kredit. Total nasabah tabungan saat ini mencapai lebih 6.000 orang. Laba tahun 2025 tercatat sebesar 1,9 miliar rupiah dengan modal LPD mencapai 19 miliar. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif hampir di seluruh aspek pengelolaan. Inovasi produk layanan dan sistem digital terus dikembangkan oleh LPD semakin mudah diakses masyarakat untuk berbagai kebutuhan transaksi. Sesuai dengan tema yang kita angkat dalam perayaan ulang tahun LPD yang ke-35, yaitu Saha Karya Buana Jakerti, yang mempunyai makna berkarya dalam harmoni, wujudkan masyarakat sejahtera. Di sini kami berharap ke depan LPD Desa Adat Penarungan tetap berkomitmen untuk menjalankan swadharma, menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja, tentu dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan nasabah berbasiskan digitalisasi. Sementara itu, Bendesa Adat Penarungan Imade Widiade menyampaikan rasa syukur atas perkembangan LPD yang dinilai terus meningkat. Dari laba tahun 2025 sebesar 20% atau sekitar 380 juta rupiah, disalurkan kepada desa adat untuk mendukung program pembangunan serta pelestarian adat dan budaya. Nas Tungkaro di 2025 kemarin LPD Penarungan mencapai keuntungan yang luar biasa 1,7 miliar, sehingga 1,7 itu 20% diberikan ke desa adat, kurang lebih mencapai 380 juta. Astungkaro kami dapat mempergunakan dana dimaksud untuk pembangunan selanjutnya di desa adat. Kemeriahan acara semakin terasa saat pengundian hadiah utama gebiar berupa 1 unit sepeda motor yang disambut haru oleh pemenang undian. Syukur, terima kasih banyak-banyak LPD-nya atas hadiahnya. Semoga bahagia selalu, LPD-nya lancar, jaya. Di usia ke-35 tahun LPD Desa Adat Penarungan diharapkan terus tumbuh sebagai lembaga keuangan desa yang sehat, inovatif, serta mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi sekaligus memperkuat kesejahteraan dan pembangunan Desa Adat Penarungan. Indrawan dan Edi, Bali TV. Pemirsa, ribuan warga padati Pantai Sanur rayakan pergantian tahun baru. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air.
Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, permasalahan sampah di Bali dinilai tidak cukup ditangani melalui program teknis semata, namun perlu diperkuat dengan aturan yang tegas hingga tingkat desa adat. Akademisi Iwayan Sugiartana menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa adat menjadi kunci untuk menekan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akademisi Iwayan Sugiartana mengatakan selama ini berbagai kebijakan sudah dijalankan, mulai dari pembatasan plastik sekali pakai hingga pengolahan sampah berbasis sumber. Namun implementasinya di lapangan masih lemah karena kurangnya efek jera bagi pelanggar. Ia menjelaskan desa adat memiliki kekuatan sosial dan kultural yang sangat efektif dalam membentuk disiplin masyarakat. Dengan memasukkan aturan pengelolaan sampah ke dalam awik-awik, pengawasan dinilai lebih dekat dan sanksinya lebih ditaati warga. Kalau hanya mengandalkan perda atau aturan pemerintah, kadang pengawasannya terbatas. Tapi kalau desa adat yang bergerak, kontrol sosialnya kuat. Hal ini menurut Sugiartana yang harus dimaksimalkan. Desa itu, apalagi desa adat itu, kita karena di Bali itu menganut desa adat yang apa namanya, epicentrum terkuatnya itu adalah desa adat. Nah, disinilah sebenarnya ada awik-awik, ada aturan-aturan seperti apa yang memang tidak tegas itu, ada sehingga aturan tersebut bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya apabila aturan itu dilaksanakan, saya yakin Bali ini segera bisa tidak kotor seperti. Iwayan Sugiartana menambahkan, jika persoalan sampah dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Jadi penanganan sampah ini tanggung jawab bersama dari pemerintah sampai masyarakat adat. Dengan penguatan regulasi berbasis kearifan lokal, ia optimis persoalan sampah di Bali dapat ditekan secara bertahap dan berkelanjutan. Yana, Bali TV. Pemirsa, Desa Adat Buleleng menjadi salah satu desa adat yang telah menerapkan pemilahan sampah secara terpadu. Melalui pengolahan sampah organik dan sisa persembahyangan, desa ini mampu memproduksi ekoenzim yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis TPS 3R terus digencarkan. Selain penyediaan sarana dan teknologi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat desa. Bupati Buleleng, Nyoman Sucitra, menyampaikan bahwa pengolahan sampah berbasis sumber telah diterapkan di Desa Adat Buleleng, termasuk pengolahan sampah organik dan sisa persembahyangan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Mungkin ya satu-satunya desa adat yang melaksanakan kegiatan ini secara terpadu. Ada bahan-bahan atau sisa-sisa dari sembahyangan itu dipakai untuk ekoenzim. Dan ekoenzim itu juga dipakai untuk pengelolaan fermentasi untuk menghasilkan sampah atau kompos, sampah organik. Nah, ini sangat bermanfaat dan tadi juga kita bersama-sama sudah menyaksikan hasil daripada
kompos yang dihasilkan dari desa adat Buleleng. Pembuatan ekoenzim yang sempat ditinjau oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini diharapkan ke depan dapat menjadi percontohan dan diikuti oleh desa-desa lain di Kabupaten Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan wacana nyepi dikembalikan ke Tilem Kesange. PHDI Bali minta lakukan kajian mendalam. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak kealit nek kulit. Metapah kalau bos, mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 4 ngepat juga ya 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bobayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Nyepi yang identik dengan pembuatan ogoh-ogoh menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antar seketruna di Banjar. Seperti STT Sri Sedana Yowana Dharma, Banjar Megati Kelod, Desa Adat Megati, Kecamatan Selamadak Timur, Tabanan, telah mengerjakan ogoh-ogohnya dan mendapat kunjungan mendadak dari tim Gerebek Banjar Minggu malam 8 Februari 2025 di Wantilan Banjar setempat. Menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, STT Sri Sedana Yowana Dharma Banjar Megati Kelot, Desa Adat Megati telah membuat konsep dan mengerjakan ogoh-ogoh dimulai sejak Desember tahun lalu. Dengan semangat, para pemuda-pemudi membuat ogoh-ogoh secara gotong royong setiap hari dengan waktu pengerjaan pada malam. Rencananya awal Maret sudah selesai pembuatannya. Dana ogoh-ogoh berasal dari sumbangan wirausahawan, Banjar dan penggalian dana dari warga. Kalau target pembuatannya, kita mulainya di Desember, kira-kira 3 bulanan. 3 bulanan. Ya. Kasih dana dan lain-lainnya dari mana ada? Kalau dana, kebetulan di sini dapat sumbangan dari pengusaha yang ada di Megati, dapat dari Banjar juga, dan kita bikin pengalian dana kemarin bulan SCT-nya. Ogoh-ogoh tahun ini mengambil nama Ditya Surabuta, menceritakan saat Sang Rama membuat jembatan Titi Banda hampir selesai pembangunannya. Hal ini diketahui oleh anaknya Rahwana Ditya Surabuta yang ingin menghancurkan jembatan. Berkat bantuan Anoman, terjadilah pertempuran antara Ditya Surabuta berhasil dimenangkan oleh Anoman. Semua bahan pembuatan ogoh-ogoh ini berbahan alami dan kertas bekas koran. Untuk pembuatannya, kami menggunakan rangkanya pakai besi. Untuk pembentukannya kami pakai media-media yang ramah lingkungan. Contohnya untuk urat-uratan kami pakai bambu dan penyaling.
Untuk pembentukan kami pakai kertas koran. Untuk mendukung kegiatan Seketrune di setiap Banjar, Sing Main-Main dengan tagline tagar Lokal Support Lokal menggelar Grebek Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama Seketrune Truni STT ini pada edisi perdana ini mengunjungi Banjar Megati Klot. Grebek Banjar ini sebenarnya merupakan konsep kebersamaan. Dari Sing Main-Main bersama sejumlah sponsor sistemnya lebih menghibur krama STT saat mereka membuat ogoh-ogoh dengan menghibur hiburan. Musik kali ini penampilan dari Johnny Agung dengan menyanyikan beberapa lagu hit. Saat ini kami sedang melakukan Grebek Banjar Musik. Di mana Grebek Banjar Musik ini kita bakal ada games-games dengan Seketrune dan Truni dari beberapa sponsor juga. Nanti bakal mensupport logistik buat teman-teman bisa melakukan seni dan budaya. Nanti kita ada yang memberikan bantuan semacam minuman, ada yang makanan juga, seperti itu. Jadi ini adalah yang pertama. Yang pertama untuk Grebek Banjar 4. Ya, edisi pertama. Nanti kita bakal datang lagi sampai akhir Februari ini, kita bakal terus datang ke beberapa STT seluruh Bali. Winata, Bali TV. Pemirsa, sebagai upaya pencegahan hingga penanganan bencana, tim SAR wajib memiliki tim tanggap darurat, di mana tim ini juga memainkan peran penting lewat kontribusi kepada masyarakat ketika terjadi kegawat daruratan bencana, termasuk pada objek wisata yang padat pengunjung. Demikian diungkapkan Kepala Basarnas Kelas A Denpasar, Nyoman Sidakarya. Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Denpasar, Nyoman Sidakarya mengungkapkan pencarian dan pertolongan korban dan evakuasi terhadap korban seringkali mengalami kendala dan membutuhkan waktu lama. Namun pihaknya yakin korban bisa terselamatkan dengan kesigapan tim SAR termasuk di perairan dan pegunungan meski medan terjal dan banyak hambatan. Evakuasi kegawat daruratan bisa dilaksanakan seperti daerah padat pengunjung ataupun daerah rawan seperti halnya evakuasi Gunung Rinjani. Kita sudah dapat evakuasi, kemungkinan bisa kita selamatkan karena kita rescue sudah ada di lapangan dan kita menunggu evakuasi daruratan dengan menggunakan mesin udara. Kemungkinan besar bisa diselamatkan. Kira-kira kendala yang nanti mungkin terjadi sih, kendala yang akan dihadapi, antisipasinya seperti apa? Ya, semua kejadian-kejadian pasti ada kendala ya. Permasalahan itu pasti kita akan bisa kita selesaikan dengan kerjasama ya. Kerjasama ini, apalagi dengan kita sudah melihat kemarin kerjasama dengan SGI di waktu evakuasi di Gunung Rinjani ya. Kalau berhasil, yang lainnya Swiss dan Belanda sudah kita laksanakan. Agus Sediatmika, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyaapun Ganapati, Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.